Di setiap YouTube itu mau itu dikit subscribernya atau banyak, pasti ada yang komentar, ada yang ngasih tanggapan, ada yang ngasih kritik, dan juga ada yang nanya sebuah pertanyaan. Biasanya gue selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, karena ya subscriber gue masih dikit, jadi jadi pertanyaannya nggak terlalu banyak dan bisa gue jawab. Mungkin nggak bisa gue jawab kalau emang gue nggak bisa jawab gitu. Nah tapi belakangan ini banyak pertanyaan yang gue belum sempat jawab karena kesibukan kerja. Gue rasa gue harus menjawabnya sekarang di video ini, karena kalau misalnya gue nanti lagi takut keburu lupa dan akhirnya gue nggak jawab sama sekali. Karena subscriber gue masih dikit, jadi harusnya gue nggak ada excuse, nggak ada alasan untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena pertanyaan masih dikit. Kalau misalnya udah di atas 100.000 subscriber misalnya kan pertanyaannya mungkin banyak banget dan gue nggak bisa jawab satu persatu. Nah tapi karena komentar gue juga nggak pernah nembus sampai 1.000 gitu, sampai 100 bahkan belum pernah, jadi mungkin pertanyaannya masih bisa dihitung jari dan masih bisa gue jawab. Nah pada kesempatan kali ini gue pengen jawabin pertanyaan kolom komentar. Oke, dan selamat datang di menjawab pertanyaan kolom komentar session. Yo, gue buat sendiri tuh 3 detik yang lalu. Oke, pertanyaan pertama gue ngumpulin dari yang terbaru dulu ya, karena gue malas scroll ke bawah gitu, jadi sedapatnya aja. Yang pertama itu, selain TensorFlow, library apa yang harus dipelajari untuk machine learning ya? Ini konteksnya dalam machine learning. Pada dasarnya banyak library yang bisa lu pakai, mulai dari library yang familiar, yang gampang, sampai library yang susah. Kayak TensorFlow mungkin bisa gue bilang susah. Nah tapi secara umum yang gue tahu, koreksi kalau gue salah, untuk machine learning itu ada library lain bisa dipakai. Yang paling gampang itu NumPy. NumPy bisa dipakai untuk machine learning. Hah? Serius lo belum bisa dipakai machine learning NumPy? Sekarang gue tanya, machine learning itu cara kerja dasarnya apa? Cara kerja dasarnya adalah looping. Dia selalu iterasi, ya kan? Machine learning ada iterasi sampai dapat hyperparameter, sampai dapat parameter untuk persamaan model machine learningnya. Kan inti dari machine learning kan menghasilkan model. Model itu kan sebuah persamaan matematika yang ada parameter 1, parameter 2 sampai parameter sekian. Di NumPy juga lu bisa melakukan machine learning. Lu bikin persamaan tanya Y sama dengan 2X plus 1, terus lu iterate dengan data, kemudian nanti parameter yang 2 sama 1 itu lu bisa diubah lagi, bisa berubah setelah iterasi. Kalau misalnya errornya masih gede, lu ulang iterasinya sampai errornya kecil, terus lu stop. Jadi pakai NumPy lu udah bisa melakukan machine learning. Yang nggak bisa dilakukan sama NumPy adalah yang udah advance, yang melibatkan data yang dimensinya gede, misalnya lebih dari 1, lebih dari 3. Jadi misalnya lu punya persamaan regresi dengan banyak variabel kayak gitu, atau persamaan nonlinear yang udah pangkatnya udah mungkin pangkat 7, pangkat 9 yang udah gede-gede, atau bahkan kayak clustering. Kayaknya pakai NumPy susah kayaknya. Susah. Gua nggak tahu bisa apa enggak, tapi gue bilang susah aja dulu karena gue nggak tahu bisa atau enggak. Kemudian katanya Pandas bisa, tapi gue belum pernah coba di Pandas. Pandas itu mungkin lebih ke arah lu bisa langsung menghasilkan sebuah parameter, kayak misalnya regression, itu langsung bisa keluar parameternya, intersectionnya berapa, konstannya berapa, dan lain sebagainya, gradiennya berapa. Terus Pandas itu regression. Matplotlib kayaknya bisa deh regression langsung jadi grafik ketika lu bikin grafik. Soalnya gue pernah lihat di Plotly, sebuah library untuk visualisasi, itu ada sebuah argumen yang bilang untuk mengaktifkan regression atau enggak. Jadi ketika lu bikin sebuah scatter plot, lu langsung mau menghasilkan garis regresi enggak gitu kan. Garis regresi kan harus dibikin dulu dong, nggak bisa langsung setara-merta keluar, harus pakai datanya di regresi terus keluar nanti garis regresinya. Itu salah satu machine learning, salah satu aktivitas machine learning yang bisa dipakai di Matplotlib. Terus PyTorch, nah ini temannya TensorFlow. PyTorch pokoknya mirip-mirip TensorFlow lah, bisa untuk deep learning juga, udah support GPU juga setahu gue. Terus ya pokoknya ini mirip TensorFlow. Jadi ya sebenarnya di dua framework yang kerjanya sama, mungkin ada bedanya di interface, di API, cara makainya, bahasanya gimana, enak atau enggak, dan lain sebagainya. Habis itu Scikit-learn ini juga untuk machine learning terkenal juga. Kelemahannya nggak bisa pakai GPU. Kalau TensorFlow sama PyTorch udah bisa pakai GPU, jadi lebih powerful, lebih cepat, lebih bisa menghandle data gede, dan pokoknya lebih powerful lah ininya.
trainingnya. Scikit-learn ini kayaknya bawaan turunan dari NumPy, jadi basicnya NumPy juga. Lebih powerful dari NumPy karena lu bisa lakukan advanced machine learning, mungkin seperti SVM, K-means, clustering juga bisa, decision tree juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, gue baru inget kalau gue nggak salah, scikit-learn turunannya NumPy, berarti pakai NumPy lu juga bisa untuk advance statistik, tapi lebih susah. Lu harus bikin dari scratch. Nah, kalau pakai scikit-learn lu tinggal masukin variabel, masukin data, tinggal cemplungin lah, habis itu run. Dan lu bisa cari di Google banyak. Oke, segitu buat pertanyaan pertama, dan terima kasih sudah menonton.